Muslim Islam. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu layanan bimbingan dan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Untuk memulai layanan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya kepada teman-teman, apakah udah ada yang tahu apa itu layanan kegiatan bimbingan kelompok? Belum pada tahu ya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu layanan bimbingan kelompok. Jadi layanan bimbingan kelompok ini merupakan suatu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan suatu dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok yang seperti apa? Nah, jadi yang seperti ini yang berbentuk lingkaran ataupun setengah lingkaran yang memanfaatkan suatu dinamika kelompok. Adapun tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini yaitu untuk mengembangkan sosialisasi antara komunikasi teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini kita dibebaskan dalam mengemukakan suatu pendapat, saran ataupun ide. Dan cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu dengan teman-teman sekalian. Masing-masing dari teman-teman sekalian bebas mengemukakan pendapatnya, idenya, ataupun saran-sarannya mengenai layanan bimbingan kelompok ini. Nah, dengan catatan mengacungkan tangan seperti ini. Nah, sudah paham semuanya? Paham. Adapun asas-asas yang ada di dalam layanan bimbingan kelompok ini yaitu asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini yaitu di mana teman-teman semua sukarela dalam mengemukakan pendapat, menyampaikan ide maupun saran di dalam layanan ini. Yang kedua yaitu ada asas kekinian. Nah, jadi asas kekinian ini kita membicarakan suatu topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yang sedang viral-viralnya, mungkin itu. Nah, adapun asas kerahasiaan. Nah, di sini teman-teman semua kita merahasiakan apa yang sedang kita bicarakan di sini dan hanya kita, Tuhan dan Tuhan yang tahu. Baik, untuk dapat perkenalan lebih dekat lagi dengan teman-teman sekalian, langkah baiknya kita melakukan perkenalan. Nah, dimulai dari saya dan teman-teman sekalian menyebutkan nama dan cita-cita. Saya mulai dari saya sendiri, dan saya Arda Agustina, cita-cita saya menjadi seorang dosen. Dan yang di sebelah kanan saya Putri Amelia Rahmadani, cita-citanya guru. Nama saya Sakina Ibnu Supriyadi, cita-cita guru. Nama saya Faisal Amri, cita-cita pengusaha. sebelah kiri saya. Nama saya Juliani Amalia, cita-cita pramugari. Nama saya Nur Ramadhani, cita saya jadi guru. Baik, banyak yang jadi guru ya teman-teman sekalian. Untuk dapat lebih fresh, kita main game dulu nih. Jadi gamenya itu 1, 2, 3 kelipatan 3 bom. Nah, jadi contoh nih 1, 2 bom. Di kelipatan 3-nya itu sebut bom. Paham sampai sini? Oke, dimulai dari saya ya. 1, 2, bom. 4. Terus kemana lagi? 7, 8, Bom. 9. Boom. Iya. Baik, kita ulang ya. Mulai dari saya. 1, 2, bom. 3. 4, bom. Kurang fokus ya. Kita ulang dari sini, dari Nurul ya. 2, bom. 4, 5, Bom. 1, 2, 3 boom. tiga itu. Oke, baik, kita ulang sekali lagi ya. Yang terakhir, B,
biar lebih semangat nih. Dari adik ini. 1, 2, Bom. 4, 5, bom. 7, 6, 8, 8, Mel. Bom. 10, 11, bom. Baik, saya akan mengingatkan sekali lagi mengenai layanan bimbingan kelompok. Nah, jadi layanan bimbingan kelompok ini kalian bebas mengemukakan pendapat kalian maupun ide kalian atau saran kalian dengan mengacungkan tangan seperti ini, paham ya? Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya? Insya Allah siap. Baik, sudah siap ya. Nah, jadi di dalam layanan bimbingan kelompok ini ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, jadi topik bebas di sini kalian yang bebas mengemukakan pendapat kalian mengenai topik apa yang kita bahas. Namun di sini saya akan memberikan topik tugas, di mana topik itu saya yang akan menjelaskannya kepada kalian. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Baik, di sini saya akan membahas mengenai topik kecanduan dari gadget. Sebelumnya teman-teman semua ada yang tahu apa itu gadget? Saya Ya, itu adalah penggunaan semacam HP, laptop. ya itu. Oke, bagus. Ada yang lain? iPad, tablet, dan itu aja yang saya tahu. Baik, ya itu aja. Nah, jadi gadget ini merupakan suatu teknologi di mana dia yang mencakup dari penggunaan dari handphone maupun smartphone, dari iPad, tablet yang menyangkut dari sosial media. Nah, dari kecanduan gadget ini sekarang kita menempatkan sisi baik dan buruknya. Pasti dong ada dampak dari negatif dan positifnya. Nah, di sini masing-masing dari kalian ada yang tahu nggak apa itu dampak negatif dari gadget? Sering menunda tugas, kerjaan rumah. Ya, benar sekali. Yang lain? Dampak negatifnya itu ya itu sering begadang, sakit kepala, sakit mata. Ya, benar sekali. Yang lain ada? Kamu? Itu merupakan suatu dampak dari negatif. Nah, sedangkan dampak positifnya ada yang tahu nggak? Membantu menjawab pelajaran. Benar sekali. Yang lain? Dapat menambah wawasan sehingga kita tahu berita-berita dari luar. Baik, benar sekali. Ada yang lain? Iya sih, ada yang mana? Berarti dampak positif dan negatifnya ini sangat banyak. Nah, jadi banyakan mana? Positif apa negatif? Negatif. Negatif dong. Salah satunya dengan gadget dapat membuat kita telat waktu, sering menunda-nunda pekerjaan, sering dimarahi orang tua bahkan, atau sering nggak fokus dalam melakukan sesuatu hal, misalnya kelamaan main game atau yang lainnya. Sedangkan dampak positifnya juga sangat luas, yaitu dengan menambah wawasan, menambah teman misalnya dari luar, atau bahkan membuat sosialisasi baru gitu dengan teman baru misalnya, atau memperoleh berita-berita terbaru tuh, seperti itu. Nah, jadi dalam penggunaan gadget ini tergantung dari siapa yang menggunakannya. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial itu harus pandai-pandai menempatkan sesuatu itu yang dengan cara yang baik gitu, dengan menambah informasi, dengan mengurangi mengurangi yang negatifnya, dengan menambah yang positifnya. Jadi perbanyak sisi positif dari gadget dan kurangi yang negatif dari gadget tersebut. Sebelum kita mengakhiri layanan bimbingan kelompok ini, kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin memberikan pesannya terhadap layanan bimbingan kelompok ini maupun materi yang udah kita bahas? Saya akan mengurangi dampak negatifnya dan menambah dampak positifnya. Ya, bagus. Yang lain? Nggak ada ya. Kegiatan bimbingan kelompok ini kita akhiri. Apakah teman-teman semua ingin melanjutkan
melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini di lain waktu atau mengakhirinya sampai di sini? Melanjutkannya di lain Baik, waktu. nanti kita lanjutkan ya di lain waktu. Nah, jadi untuk pesan dan harapannya, apakah ada dari masing-masing kalian yang ingin memberikan pesan dan harapannya terhadap kegiatan ini maupun materi yang udah dibahas? Saya ingin menjadi orang sukses di hari masa depan saya. Bagus sekali. Yang lain? Sukses dan membanggakan orang tua saya. Saya ingin menjadi orang sukses dan membanggakan kedua orang tua saya. Yang lain? Nggak ada ya. Baik. Harapannya kita dapat mengurangi dampak negatif kita terhadap penggunaan gadget dan menambah dampak positif dari penggunaan gadget pada diri kita masing-masing. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal hingga akhir kegiatan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya cukupkan ya pertemuan kita pada kegiatan bimbingan kelompok ini, dan untuk kegiatan selanjutnya akan kita bicarakan nantinya. Saya sebagai pemimpin kelompok dari kegiatan ini mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penggunaan kata maupun dalam yang lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.